Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini satu estafeta kegiatan akademik kembali kami lakukan bersama Bapak Ibu dosen penguji, yaitu sidang terbuka, sidang promosi disertasi. Pada sore hari ini telah hadir menyertai kami yang pertama beliau Bapak Profesor Dr. Insinyur Yudi Julius MBE, Rektor Universitas Persada Indonesia YAI, selaku Ketua Sidang dan Penguji. Yang kedua Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muin, MSc MM, selaku Ketua Tim Promotor dan Penguji. Ketiga Bapak Dr. Alex Zami SEMM, selaku anggota tim Co-Promotor 1 dan penguji. Keempat, Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM, selaku guru besar dan penguji. Dan yang kelima adalah Ibu Dr. Marhalinda SEMM, selaku oponen ahli dan penguji. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan paparan, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu menyertai kami untuk menguji, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, memberikan sanggahan maupun bantahan terhadap hasil penelitian ini. Bapak dan Ibu penguji yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya pada sore hari ini kami akan menyampaikan paparan dengan sistematika sebagai berikut. Romawi 1. Adapun judul disertasi yang kami teliti adalah pengaruh kompetensi, budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap organisational citizenship behavior, serta implikasinya pada kinerja pejabat perbendaharaan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Romawi 2. Grand problem ataupun masalah utama daripada penelitian ini adalah kinerja pejabat perbendaharaan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan laporan realisasi anggaran tahun 2018 sebagai berikut. Kita lihat, ini adalah laporan realisasi anggaran belanja Kementerian Agama tahun 2018 secara nasional, di mana Jawa Tengah berada pada posisi peringkat yang ke-6 dengan rata-rata 95,73 dan masih menyisakan anggaran 294.632.117 rupiah. Lalu dari serapan anggaran dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2018 ini secara rata-rata nasional ada 93%. Artinya Jawa Tengah berada pada posisi di atas rata-rata nasional. Akan tetapi dari 93% ini ternyata masih menyisakan anggaran sebesar 4,4 triliun rupiah. Ini satu jumlah yang menurut hemat kami tidak sedikit. Kemudian bukti yang kedua, kita melihat tabel 1.2 tentang realisasi anggaran belanja Kementerian Agama tahun 2016-2018. Kita lihat 2016, 2017, 2018 dengan rata-rata sebesar 95,55%. Dan ternyata selama kurun waktu 3 tahun masih menyisakan anggaran sebesar 932 miliar
rupiah. Lalu kita lanjut. Kemudian yang berikutnya, capaian sasaran kerja pegawai atau yang biasa dikenal dengan SKP dan perilaku kerja pejabat perbendaharaan belum maksimal. Kita lihat pada tabel 14 tentang rekapitulasi SKP pejabat perbendaharaan tahun 2016-2018. Rata-rata SKP-nya 51,26. Perilaku kerjanya 32,85. Kemudian jumlah antara SKP dan perilaku kerja 83,95 dan ini predikatnya adalah baik. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa dari 1.308 pejabat perbendaharaan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tidak ada satupun rata-rata SKP dan perilaku kerja yang predikatnya itu sangat baik. Artinya apa? Artinya maksimalnya memang baru 83,95. Jadi 84 saja belum ada. Jadi ini predikatnya baru predikat baik. Kemudian kita lanjut, kita lihat kinerja pejabat perbendaharaan. Berdasarkan survei awal terhadap 50 responden dengan hasil rata-rata capaian kinerjanya adalah 74. Kemudian belum tercapai 26. Artinya apa? Artinya masih ada 26% ini yang perlu disempurnakan. Kita lanjut, Ibu dan Bapak. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kinerja pejabat perbendaharaan itu rendah? Dan ternyata rendahnya kinerja pejabat perbendaharaan itu dipengaruhi oleh OCB. Kita lihat tabel 16, Ibu dan Bapak, rata-rata OCB pejabat perbendaharaan baru sampai pada angka 88% dan belum tercapai 12%. Artinya apa? Artinya masih ada 12% yang belum terpenuhi. Dan ini membawa kesimpulan bahwa OCB pejabat perbendaharaan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, ketika kita berbicara tentang OCB pejabat perbendaharaan, secara empirik kami menemukan bahwa OCB pejabat perbendaharaan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah itu dipengaruhi oleh 3 variabel. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah budaya organisasi, dan yang ketiga adalah komitmen organisasi. Kita lihat satu persatu. OCB dipengaruhi oleh kompetensi. Kita lihat tingkat pendidikan. Dari sisi tingkat pendidikan ternyata masih ada pejabat perbendaharaan itu yang berpendidikan SMA dan D3 dan jumlahnya ada 4%. Dan yang paling banyak adalah didominasi oleh sarjana dan pasca sarjana dengan jumlah 48%. Yang tentu ini akan mempengaruhi kompetensi daripada pejabat perbendaharaan. Kemudian kita lihat pada tabel 18, pejabat perbendaharaan yang mengikuti diklat tahun 2016-2018 ada 87,95% dan ada yang mengikuti laporan keuangan akrual sejumlah 12,05%. Artinya adalah masih ada 13% yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kemudian kita juga akan melihat tabel 9, yaitu kegiatan workshop BIMTEK sosialisasi orientasi yang diikuti oleh pejabat perbendaharaan yang setiap tahun dari 2016, 2017 sampai 2018 itu trennya selalu meningkat. Akan tetapi belum merata. Artinya belum setiap pejabat perbendaharaan itu mengikuti workshop BIMTEK sosialisasi maupun orientasi. Nah, berikut. OCB dipengaruhi oleh budaya organisasi. Secara umum, budaya organisasi di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah masih ada yang berada di bawah standar. Artinya perlu ditingkatkan karena dapat berimplikasi pada OCB dan kinerja pejabat perbendaharaan. Kita lanjut. OCB dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Kita lihat tabel 111. Secara umum, komitmen organisasi di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sudah ada, namun perlu ditingkatkan agar dapat mendukung peningkatan OCB
serta berimplikasi pada kinerja pejabat perbendaharaan. Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati, berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi OCB serta implikasinya terhadap kinerja pejabat perbendaharaan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kita lanjut, Romawi 3. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti menyusun identifikasi masalah yang jumlahnya ada 13 item. Sebagaimana diuraikan pada bab 1 halaman 48. Romawi 4. Rumusan masalah. Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan penelitian. Peneliti merumuskan 9 masalah penelitian yang diuraikan pada bab 1 halaman 47. Yang selanjutnya, peneliti rangkum sebagai berikut. Pertama, apakah terdapat pengaruh kompetensi, budaya organisasi, komitmen organisasi, baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap OCB pejabat perbendaharaan di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Rangkuman kedua, apakah terdapat pengaruh kompetensi, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan OCB, baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap kinerja pejabat perbendaharaan di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Romawi 5. Tujuan penelitian. Berkaitan dengan judul penelitian, latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji secara empirik 9 item masalah yang diuraikan pada bab 1 halaman 49 yang selanjutnya peneliti rangkum sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh kompetensi, budaya organisasi, komitmen organisasi, baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap OCB pejabat perbendaharaan di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Rangkuman kedua, untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh kompetensi, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan OCB, baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap kinerja pejabat perbendaharaan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Romawi 6. Tinjauan teori. Pertama, kinerja pejabat. Kinerja pejabat adalah serangkaian kegiatan yang menggambarkan sejauh mana hasil yang sudah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk akuntabilitas publik untuk tercapainya visi dan misi organisasi. Kinerja pejabat ini dengan dimensi 4 item dan indikator 10 item. Sumber, pertama Gibson, 2 Kurniawan, 3 Sutermeister, kemudian Colquitt dan Kashmir. Selanjutnya, yang kedua, OCB. OCB adalah perilaku interpersonal yang menunjukkan kepedulian antar individu, kelompok kerja dalam mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan atau insentif. Dengan dimensi jumlahnya ada 7 dengan indikator 14 item. Selanjutnya, sumber, organ, Potsakov, Titisari, dan Wibowo. Selanjutnya, kompetensi. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan dimensi ada 3 item dan indikator ada 6 item. Sumber, Monde dan Monde, Sedarmayanti, Kurniawan, dan Pela. Kemudian budaya organisasi adalah nilai dan norma yang disepakati bersama serta dipegang teguh oleh anggota sebuah organisasi untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaannya. Dengan dimensi ada 3 item dan indikator 6 item. Sumber, Jones, Skyn, Sudiro, Ulum, dan Fatah. Selanjutnya, komitmen organisasi adalah suatu kondisi di mana pegawai berpihak pada tujuan organisasi dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dengan dimensi 3 item dan indikator 6 item. Sumber, Lutan, Titisari, Ulum, Wibowo, dan Kusuma Putri. Bapak dan Ibu dosen penguji yang kami hormati, selanjutnya
Romawi 7, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian disertasi ini ada 9 item, sebagaimana diuraikan pada bab 3 halaman 140 sampai dengan 155 yang kemudian peneliti rangkum sebagai berikut. Pertama, pengaruh kompetensi, budaya organisasi, dan komitmen organisasi, baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap OCP. Kedua, pengaruh kompetensi, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan OCP, baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap kinerja pejabat perbendaharaan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti membuat suatu model penelitian dengan memperhatikan variabel penelitian, yaitu 3 variabel eksogen dan 2 variabel endogen, sebagaimana gambar yang kami paparkan. Romawi 8, hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini disusun 9 hipotesis, sebagaimana diuraikan pada bab 3 halaman 156 sampai dengan 157. Yang selanjutnya, peneliti akan memaparkan hipotesis 1, hipotesis 4, dan hipotesis 9. Hipotesis 1, terdapat pengaruh kompetensi terhadap OCP. Hipotesis 4, terdapat pengaruh kompetensi, budaya organisasi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap OCP. Hipotesis 9, terdapat pengaruh kompetensi, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan OCP secara bersama-sama terhadap kinerja pejabat perbendaharaan. Metode penelitian, sifat penelitian, eksplanatif dan verifikatif. Pendekatan penelitian kuantitatif, metode penelitian survei, populasi penelitian 1.308 pejabat, sampel penelitian 306 responden, penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, teknik pengambilan sampel, proporsional random sampling, tempat penelitian di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, waktu penelitian bulan Agustus 2019 sampai Juli 2020. Uji hipotesis. Uji hipotesis telah diuraikan pada bab 4 pada halaman 192 tabel 44 tentang kriteria pengujian hipotesis. Romawi 11, hasil penelitian. Dapat dilihat pada gambar model hasil penelitian. Bertitik tolak dari hasil penelitian yang dilakukan, setidaknya akan menjawab rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Setelah dilakukan analisis dan pengujian terhadap hipotesa, maka dapat disimpulkan 9 item penting, sebagaimana diuraikan pada bab 6 halaman 310 sampai 314. Akan tetapi pada kesempatan ini peneliti akan menguraikan kesimpulan 1, kesimpulan 4, dan kesimpulan 9. Kesimpulan 1, kompetensi terbukti berpengaruh positif terhadap OCP dengan koefisien regresi sebesar 0,73 dan signifikan dengan T hitung sebesar 8,99 lebih besar dari T tabel 1,96. Variabel kompetensi direfleksikan oleh dimensi human skill dengan standar loading faktor 0,80 dengan indikator dapat bekerja sama sesama teman kerja. Kesimpulan keempat, kompetensi, budaya organisasi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCP dengan F hitung sebesar 7,89 lebih besar dari F tabel 2,87 yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Variabel dominan yang mempengaruhi OCP adalah komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,80. Variabel dominan yang mempengaruhi OCP adalah komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,80 yang direfleksikan oleh komitmen afektif dengan standar loading faktor sebesar 0,81. Adapun indikatornya adalah keterlibatan emosional pejabat.
Dimensi yang paling dominan merefleksikan OCB adalah dimensi sportsmanship dengan standar loading factor sebesar 0,85 dengan indikator tidak komplain dalam lingkungan kerja. Kontribusi ketiga variabel yaitu kompetensi, budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap variabel OCB dengan koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,60 atau 60%. Sedangkan sisanya sebesar 0,40 atau 40% merupakan variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulan ke-9, kompetensi, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan OCB secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pejabat perbendaharaan. Dengan F hitung sebesar 8,81 lebih besar dari F tabel 3,65 yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja pejabat perbendaharaan adalah OCB dengan koefisien regresi sebesar 0,83 yang direfleksikan oleh dimensi sportsmanship dengan standar loading factor sebesar 0,85 dengan indikator tidak komplain dalam lingkungan kerja. Dimensi paling dominan merefleksikan kinerja pejabat perbendaharaan adalah dimensi sikap dengan standar loading factor sebesar 0,82. Adapun indikatornya adalah tugas yang diemban. Kontribusi keempat variabel, yaitu variabel kompetensi, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan OCB terhadap kinerja pejabat perbendaharaan dengan koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,85 atau 85%, sedangkan sisanya sebesar 0,15 atau 15% dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya, persamaan 1. OCB dipengaruhi oleh kompetensi dengan koefisien regresi sebesar 0,73, budaya organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,76, dan komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,80. Dengan koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,60 atau 60%, sedangkan sisanya sebesar 0,40 atau 40% dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Persamaan struktural 2. Kinerja pejabat perbendaharaan dipengaruhi oleh kompetensi dengan koefisien regresi sebesar 0,71, budaya organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,75, komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,77, dan OCB dengan koefisien regresi sebesar 0,83 dengan koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,85 atau 85%, sedangkan sisanya sebesar 0,15 atau 15% dikontribusi oleh variabel lain. Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati. Selanjutnya Romawi 12, implikasi manajerial. Ditemukan bahwa untuk meningkatkan OCB, maka pimpinan Satker di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan kompetensi, budaya organisasi, dan komitmen organisasi. Namun karena komitmen organisasi merupakan variabel yang paling dominan, maka prioritas perbaikan difokuskan terlebih dahulu pada dimensi komitmen afektif. Kedua, ditemukan bahwa untuk meningkatkan kinerja pejabat perbendaharaan, maka para pimpinan Satker di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan OCB pejabat perbendaharaan, fokus pada dimensi sportsmanship. Romawi 13, saran manajerial. Untuk meningkatkan OCB, maka yang perlu dilakukan pimpinan Satker di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, job enrichment, penambahan tugas tanggung jawab, orientasi, penentuan sikap, demonstration, peragaan, coaching, bimbingan, job description, pembagian tugas, benchmark, studi banding, uji kompetensi ataupun uji kemampuan, dan promosi maupun kenaikan jabatan.
Untuk meningkatkan kinerja pejabat perbendaharaan, maka yang perlu dilakukan pimpinan Satker di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah adalah menyelenggarakan kerjasama dengan dinas instansi terkait, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, memberikan apresiasi, penghargaan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan sebagainya, memberikan dukungan, menghargai kontribusi pejabat perbendaharaan, dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Romawi 14. Saran penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini tentunya masih perlu penyempurnaan. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan variabel yang belum diteliti dengan pendekatan lain dan objek yang berbeda. Sehingga dapat ditemukan konsep dan teori baru kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang disarankan antara lain. Variabel beban kerja, variabel kepuasan kerja, variabel komunikasi, dan variabel program kerja. Dalam upaya meningkatkan kinerja pejabat perbendaharaan di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, disarankan kepada para pimpinan Satker agar yang pertama, meningkatkan OCB, kinerja pejabat perbendaharaan, fokus pada dimensi sportsmanship dengan indikator tidak komplain dalam lingkungan kerja. Kedua, meningkatkan komitmen organisasi, fokus pada komitmen afektif dengan indikator keterlibatan emosional pejabat. Bapak dan Ibu penguji yang kami hormati, demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentu kami menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna. Oleh karenanya, saran masukan dan arahan dari Bapak Ibu penguji selalu kami harapkan untuk perbaikan tulisan disertasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Pergi kuliah naik motor. Semoga lulus jadi dokter. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih.